Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Minda Askia dengan NIM 2306741130. Saya dari kelas 2020 DKC Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program dari pemerintahan untuk memenuhi tugas pada masa kuliah pengambilan keputusan, yaitu program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni. Berikut adalah posternya. Program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu di Surabaya mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2022 di bawah pemerintahan Wali Kota Eri Cahyadi. Program ini diambil sebagai respon terhadap tingginya jumlah rumah tidak layak huni di kota Surabaya yang menjadi masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga Surabaya tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Hal ini menyebabkan risiko bagi keselamatan penghuni dan menghambat kualitas hidup mereka. Program Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Program ini juga berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu ini tidak sepenuhnya menggantikan kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan pengembangan dari program rehabilitasi sosial yang telah ada. Program Rumah Tidak Layak Huni di Surabaya sudah ada sejak zaman pemerintahan Wali Kota Tri Risma Harini yang menjabat dari 2010 hingga 2020. Program ini awalnya dikenal sebagai Bedah Rumah dan telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Program tersebut dimulai pada tahun 2011 mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pada masa itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan rumah yang layak huni. Selama masa kepemimpinan Bu Risma, program ini diatur melalui beberapa peraturan wali kota, termasuk Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2015 dan diperbarui menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019. Setelah masa kepemimpinan Ibu Risma, program Rutilahu terus berlanjut di bawah pemerintahan Wali Kota Eri Cahyadi. Pada tahun 2022, kebijakan ini diperbarui dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 yang mencabut peraturan sebelumnya dan menetapkan pedoman baru untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Sebelumnya, bantuan perbaikan rumah dikelola oleh Dinas Sosial, lalu sejak tahun 2022 beralih ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Surabaya. Kepala DPRKPP Surabaya Irfan Wahyu Derajat mengatakan bahwa program Rutilahu ditargetkan menyasar 800 rumah selama tahun 2022 dan periode Januari sampai Juni sudah berhasil menyelesaikan 419 rumah. Sedangkan permintaan atau usulan yang masuk dalam aplikasi Rutilahu sudah mencapai 4.429 rumah. Karena permintaan yang cukup besar, maka DPRKPP juga menggandeng berbagai stakeholder untuk memenuhi permintaan itu. Di antaranya perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya, para pengembang, dan juga melalui Basnas Kota Surabaya. Bapak Irfan juga menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam program Rutilahu yang dilakukan oleh DPRKPP yang menggunakan kekuatan APBD Surabaya dengan program Bedah Rumah yang dilakukan oleh Basnas Surabaya. Kalau program Rutilahu DPRKPP persyaratannya sudah ditentukan, yaitu penerima manfaat harus merupakan warga MBR dan belum sama sekali tersentuh Rutilahu. Rumah atau lahan yang akan dibedah itu merupakan hak milik penerima manfaat yang lengkap dengan surat-suratnya serta jelas batas-batasnya. Selanjutnya, rumah tersebut terdapat dinding atau atap yang kondisinya rusak maupun lapuk yang berpotensi mengancam keselamatan penghuni. Lalu lantainya lebih rendah daripada jalan atau masih tanah, papan, bambu, semen, atau keramik yang kondisinya sudah rusak.
Selain itu, Bapak Irfan menerangkan bahwa estimasi perampungan satu hunian butuh waktu kurang lebih 20-30 hari, sedangkan anggaran yang disisipkan untuk satu hunian itu sebesar 35 juta. Sementara dalam proses pengerjaan, Pemkot melibatkan kelompok teknis perbaikan rumah, KTPR, atau pekerja yang berasal dari warga sekitar. Lalu pada tahun 2023, Pemkot Surabaya menargetkan renovasi sebanyak 2.700 unit rumah. Pada realisasinya hingga akhir tahun 2023, total rumah yang berhasil direnovasi mencapai 3.909 unit dengan rincian dari APBD sebanyak 3.140 unit dan bantuan non-APBD sebanyak 769 unit. Total anggaran untuk program Roti Lau di tahun 2023 adalah 94,5 miliar. Kemudian pada tahun 2024, Pemkot Surabaya menargetkan renovasi sebanyak 1.500 unit rumah dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 68,7 miliar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.